Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Setelah 2 jalur dilewati di tahap sebelumnya ya, di tahap 1 ini ya. Nah, kita akan membahas tentang simulasi untuk di tahap kedua dan di tahap ketiga. Kalau kemarin kita membahas simulasi untuk di domisilinya, nah kali ini kita akan membahas di tahap 2 dan tahap 3. Yang di SD itu nanti sampai tahap 3, di SMP, SMA, dan SMK itu hanya sampai tahap kedua saja ya. Nah, bagaimana nih aturan main di tahap kedua dan ketiga ini, kemudian simulasi seleksinya seperti apa sih Mas Eka? Ya, kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah ya. Jadi tahap 2 dan tahap 3 ini penting banget untuk para warga sekolah ya, terutama untuk yang di SD sampai tahap ketiga, kemudian SMP, SMA, dan SMK kalau tidak salah hanya sampai 2 tahap. Nah, ini peluang ya, walaupun persentasenya sangat dikit tapi harus dimanfaatkan oleh para warga sekolah. Lalu bagaimana cara melihatnya? Kemudian seleksinya seperti apa sih untuk gambaran para warga sekolah agar nanti tidak bingung dan bisa mengatur strategi di mana peluangnya itu sangat kecil, tapi kalau strateginya sudah punya atau dimiliki dan dijalani, insya Allah nanti bisa keterima. Ya, yuk langsung aja kita bahas kira-kira simulasinya seperti berikut ini. Baik para warga sekolah, kali ini kita akan membahas untuk tahap 2 dan tahap 3 di SPMB ya. Jakarta tahun 2025, kita akan melihat peluangnya ya. Apakah di tahap 2 dan tahap 3 ini masih bisa terbuka ya. Di tahap 2 ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Sementara tahap 3 itu khusus untuk SD aja. Nah, kita akan melihat peluangnya nih. Karena setelah ini, setelah tahap 2, terutama untuk yang jenjang SMP, SMA, dan SMK ya, dia tidak akan dibuka lagi SPMB-nya. SPMB 2025 sudah selesai. Dan untuk di SD terakhir akan ada dibuka di tahap ketiga ya. Dan pertanyaannya, apakah di tahap kedua dan tahap ketiga ini pasti sekolah-sekolah di jenjang ini akan membukanya atau tidak? Seperti itu kan. Nah, kali ini kita akan membahasnya nih, kira-kira dibuka atau tidak ya. Terus seleksinya bagaimana, kemudian peluangnya seperti apa. Yuk langsung kita bahas ke slide berikutnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Mas Eka akan menjelaskan terlebih dahulu ketentuannya ya. Jadi ketentuan di tahap kedua dan tahap ketiga ya untuk yang jenjang SD ya. Kalau yang 2 kan ini SD ya, SMP, SMA, dan SMK itu semuanya ada tahap kedua ya. Yang pertama itu adalah calon murid baru yang belum keterima di tahap 1 ya, baik itu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur domisili ya, atau baru mendaftar di tahap kedua ya. Jadi dia baru ternyata ada SPMB 2025 ya. Ya kemana aja ya, udah kelewat beberapa minggu dia baru tahu deh, nggak apa-apa. Mungkin ada yang seperti itu. Dia baru mengajukan akun, maka dia bisa mendaftar di tahap kedua. Oke. Terus yang kedua, jika daya tampung di tahap 1 masih belum terpenuhi, maka tahap 2 akan dibuka. Terus kalau tahap 1-nya sudah terpenuhi semua, apakah tahap 2 dibuka Mas Eka? Ya kemungkinan besar tidak. Gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat nih peluangnya ya. Kira-kira tahap 2 ini pasti akan dibuka semua sekolah atau tidak sih? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi tahap 2 dan tahap 3 ini punya jadwalnya sendiri ya. Jadi kalau sudah terlewat jadwalnya maka sudah tidak akan bisa. Makanya perhatikan jadwalnya, jangan sampai terlewat. Kemudian yang keempat, tahap 2 dilaksanakan ya pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi tahap 2 itu semua jenjang ada ya, dilaksanakan jika tadi yang di atas daya tampung di tahap 1 masih belum terpenuhi atau masih tersedia ya. Baru dibuka tahap 2 dan tahap ketiga untuk di jenjang SD-nya. Oke, next kita lanjut ke slide ketiga yaitu jadwalnya. Nah, ini penting banget untuk para warga sekolah harus ketahui. Jadwal tahap 2 di jenjang SD itu dimulai dari tanggal 30 Juni ya sampai dengan 2 Juli ya untuk pendaftaran atau pemilihan sekolahnya. Kemudian proses seleksinya juga sama di tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 Juli ya, 30 Juni sampai 2 Juli. Ini 24 jam yang tanggal 30 berarti besok Senin dimulai jam 8 dan diakhiri di tanggal 27 proses seleksi 2 Juli proses seleksinya itu di pukul 14.00. Kemudian pengumuman ya di tanggal 2 Juli juga pukul 17.00 semuanya online, kemudian daftar ulang.
ya, di tanggal 3 dan tanggal 4 Juli. Lokasinya semuanya online di akunnya masing-masing. Dicatat tanggalnya jangan sampai terlewat untuk jalur tahap kedua ini. Kemudian next, untuk di jenjang SMP ya, pendaftaran dan pemilihan sekolah itu dimulai di tanggal 7 ya dan tanggal 8. Wah, ini hanya 2 hari ya, 7 8 ya. Dikirain Mas Eka 6 7 8 loh. Ini 7 8 hanya 2 hari saja ya. 2 hari dibuka 24 jam ya. Tanggal 7-nya dibuka pukul 8, kemudian tanggal 8-nya ditutup pukul 14.00 ya. 8 Juli langsung pengumuman tanggal jam 17.00, kemudian daftar ulang 9 10 Juli ya. 24 jam ya, karena tanggal 14-nya sudah masuk sekolah. Jadi ini jeda waktunya hanya 2 hari aja untuk tahap kedua ini. Wah, seru banget nih ya. Kalau biasa-biasanya kalau sepengetahuan masyarakat tahap kedua itu biasanya 3 hari, ini 2 hari. Jadi lebih ini ya, lebih cepat gitu ya. Sementara untuk di jenjang SMA-nya ya, dimulai di tanggal 7 sampai tanggal 8, ini juga sama ya, 7 8, dan pengumuman di tanggal 8. Ini sama seperti di SMP yang tahap kedua ya, dilaksanakan 24 jam, tanggal 7-nya dimulai jam 8 dan berakhir di tanggal 8 Juli itu di pukul 14.00 untuk proses seleksinya. Kemudian pengumumannya di tanggal 8 Juli pukul 17.00, lapor dirinya tanggal 9 sampai dengan tanggal 10. Kemudian untuk yang di jenjang SMA sudah, berarti ini jenjang SMK ya, jalur tahap keduanya. Ini juga sama di tanggal 7 sampai tanggal 8. Kemudian proses seleksinya juga sama, pengumumannya di tanggal 8 pukul 17.00, daftar ulangnya di tanggal 9 sampai tanggal 10. Ini dilakukan secara online. Jadi untuk yang jenjang SMP, SMA, SMK ini sama ya, berbarengan tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 tahap keduanya ya, karena menunggu yang mutasi, karena nanti ada kaitannya nih. Apa kaitannya ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Oke, lanjut ya. Itu tadi jadwalnya. Kita akan masuk ke tahap kedua ini ya, ketentuannya ya. Jadi mekanismenya tahap kedua untuk di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yaitu dilaksanakan di SD, SMP, SMA, SMK yang masih tersisa bangku kosong dari tahap 1 ya. Kemudian diperuntukkan untuk calon peserta didik atau calon murid baru yang berdomisili di DKI Jakarta dengan ketentuan. Yang pertama ya, bisa memilih maksimal 3 ya, minimal 1 di seluruh SD, SMP, SMA, SMK negeri di Jakarta yang masih tersedia kuotanya, bebas tuh ya. Jadi silakan pilih ya. Yang di SD tidak lagi dilihat domisilinya ya, yang di SMP, SMA, dan SMK juga sama, tidak lagi dilihat domisilinya berarti ya. Kemudian bisa memilih sekolah lain jika pilihan belum keterima selama masa proses seleksi masih berlangsung. Jadi kalau misalkan kita milih SDN Ancol 1 ya belum keterima, kita bisa milih SDN Ancol 2 dan seterusnya ya kalau belum keterima. Tapi kalau sudah keterima maka dia tidak bisa memilih sementara sampai nanti namanya tersingkir ya. Kurang lebih sama lah prosesnya seperti di jalur-jalur sebelumnya ya. Nih, ini dijelaskan di poin C. Jika sudah diterima sementara pilihan sekolah tidak bisa memilih sekolah lain. Jadi dikunci sampai namanya terpental. Lalu pertanyaannya, bagaimana melihat bangku kosong di tahap kedua Mas Eka? Yuk langsung kita lihat bangku kosong di tahap keduanya. Bagaimana caranya? Nih ketentuannya terlebih dahulu ya. Ketentuan bangku kosong tahap 2 dan tahap ketiga untuk di jenjang SD terlebih dahulu nih ya. Bangku kosong di tahap 2 SD limpahan di jalur atau dari jalur yang pertama adalah jalur afirmasi 2 ya, Mitra Transjakarta atau KAJ atau KPJ yang terdaftar dalam DTKS itu masuk ke dalam afirmasi 2. Nah, terus yang afirmasi 1 itu dilimpahin kemana Mas Eka? Afirmasi 1 ya yang tidak terisi dilimpahkan ke afirmasi yang kedua ini. Jadi kayak anak panti, anak disabilitas ya, kemudian apalagi? Ya, kalau yang di SD hanya 2 ya, kalau tidak salah. Itu kalau tidak terisi maka dilimpahkan ke tahap 1 ke afirmasi yang prioritas kedua ya. Ketika afirmasi prioritas kedua tidak terisi ya, maka dilimpahkan ke tahap kedua ya. Jadi kalau misalkan yang di domisili juga sama tidak terisi maka dilimpahkan ke tahap kedua. Ini domisili juga ada beberapa yang kemarin tidak lapor diri, ini banyak banget untuk yang jenjang SD ya. Bahkan Mas Eka dapat nemuin tuh ya, ini gara-gara dimasukin oleh calo atau oleh guru TK-nya atau guru lesnya coba-coba untuk masukin ya, mengepul ya, ada 10-20 berkas dia coba masukin ya dengan niatnya mungkin membantu, nggak apa-apa sih, cuma
kesalahannya adalah karena terlalu banyak akhirnya lelah, salah milih sekolah. Terus setelah dia milih sekolah salah, orang tuanya marah-marah, datang ke sekolahan, marah-marah ke sekolahan juga. Ya orang sekolah nggak tahu menahu karena yang memilihkan adalah orang lain, ya, yaitu guru lesnya atau guru TK-nya. Nah ini banyak yang terjadi, akhirnya dia tidak mengambil dan tidak lapor diri. Nah ketika tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Ketika dianggap mengundurkan diri, dia tidak bisa ikut di tahap kedua ataupun di jalur-jalur berikutnya. Dalam artian di blacklist kalau tidak lapor diri, ya. Jadi pilihannya diambil atau tidak diambil pada saat itu. Nah ternyata di domisili ini banyak yang tidak lapor diri, sehingga kuotanya yang tidak lapor diri tersebut masuk ke tahap kedua ini, ya. Jadi di afirmasi prioritas kedua ini banyak nih kalau di SD banyak yang tidak tersedia, dia akan lari ke tahap kedua. Domisili juga sama, akan lari ke tahap kedua. Lalu bagaimana Mas Eka nanti melihat cara bangkunya nanti, ya, kita akan bahas nih. Kita lanjut lagi ke bangku kosong di tahap ketiga. Jadi setelah tahap 2 kemudian tahap 3. Nah, tahap 3, ya. Tahap 3 itu diambil dari tahap 2 yang belum terisi. Ternyata di tahap kedua ada yang tidak lapor diri atau tidak ada yang mendaftar sekolahnya. Maka dibukalah tahap ketiga. Terus yang kedua adalah jalur mutasi yang belum terisi. Jalur mutasi ini apa Mas Eka? PTO dan anak guru. Nah ini ya banyak banget nanti sekolah-sekolah yang PTO dan anak gurunya itu tidak terisi. Mungkin misalkan jumlahnya 6. Tapi yang terisi hanya 2, berarti masih ada sisa 4. Nah, sisa 4 tersebut akan masuk di tahap ketiga, ya, untuk di jenjang SD nih, ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara melihat bangku kosongnya. Yuk, next. Nah, ini dia cara melihat bangku kosongnya. Kita harus melihat satu-satu di setiap jalurnya nih, para warga sekolah. Wah, capek Mas Eka. Ya, kalau nggak mau capek istirahat saja dan langsung pilih sekolah di luar negeri. Ya, artinya di swasta kalau nggak mau capek. Tapi kalau mau capek ya silakan dicek, ya. Kita mulai dari afirmasi dulu nih, ya. Afirmasi prioritas kedua, ya. Nah, afirmasi prioritas kedua itu kan limpahan dari, ya, penyandang disabilitas dan Mitra Transjakarta, anak panti, ya. Lalu Mitra Transjakarta ini AP2 nih, ya. Ini AP2, ini AP1, ini AP1, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, di AP1 itu. Contoh di sini Mas Eka ambil SDN Ancol, ya. SDN Ancol itu di sini, ya, ada 10 murid, ya, yang harusnya di penyandang disabilitas itu bisa diisi. Ternyata tidak ada yang mendaftar, ya. Berarti 10 ini dilimpahkan ke sini, ya, ditaruh di sini. Nah, begitu juga dengan yang jalur anak panti dan nakes. Ternyata di sini tidak ada nih Ancol 1, tidak ada kuotanya. Berarti dia tidak ada, tidak tersedia, berarti hanya 10 murid, ya, ini sudah dilimpahkan ke afirmasi prioritas kedua. Berarti kalau di afirmasi prioritas kedua ini jumlahnya 32, harusnya dia itu berarti 22, ya. Berarti kuota dia seharusnya 22 karena limpahan ada 10 jadi 32, ya. Di sini 32 ternyata tidak ada yang isi, ya. Tidak ada yang mengisi. Ya, oke, di afirmasi prioritas kedua ini di KJP tidak ada yang mengisi dengan jumlah tadi 32, ya. Ini kita hapus dulu biarin nggak bingung para warga sekolahnya, ya. Ini langsung Mas Eka praktekkan nih cara untuk melihatnya. Ini harus benar-benar ditulis, ya, oleh para warga sekolah. Jadi di sini, ya, ada 32 nih di afirmasi yang ini, ya. Ini udah pasti nih 32 akan dibuka di tahap kedua, ya. Kemudian kita bisa melihat di jalur domisilinya. Kan tadi kan afirmasi prioritas kedua dan domisili, ya, untuk di SD, ya. Apakah di domisilinya ada yang tidak lapor diri, ya, maka atau tidak daftar ulang, maka kita cek. Nah, ternyata ketika kita cek di Ancol 1 itu ada 3 murid yang tidak melakukan daftar ulang. Nah, udah tinggal dijumlah nih. Berarti 32 ditambah 33, ya. 32 tambah 3 bukan 33. Jadi, ya, kita bisa mengetahui di tahap kedua, ya, di Ancol, ya. Ini Ancol 1, ya. Ancol 1 dia akan menerima atau membuka di tahap kedua itu sekitaran 35 siswa, ya. Itu untuk di tahap kedua. Jadi 35 siswa ini akan dibuka daya tampungnya di tahap kedua di Ancol 1. Oke, ya. Kemudian kita next, ya. Duh, ini kenapa ya? Kita next ke slide berikutnya. Nah, ya, seleksinya sekarang. Tadi kan kita sudah melihat nih bahwa di tahap kedua itu, ya, tahap kedua di Ancol 1 ada 35, ya. Lalu bagaimana seleksinya Mas Eka? Nah, seleksinya
kita akan lihat di usia tertua ke usia termuda pertama, kemudian urutan sekolah dan waktu mendaftar. Hanya 3 ini aja variabel seleksinya jika melebihi dari daya tampung. Tadi daya tampungnya 35, ternyata yang daftar 70, ya maka diseleksi menggunakan ini ya. Mau dilihat lagi Mas Eka bagaimana cara seleksinya sih gitu, masih bingung. Ya udah, kalau masih bingung yuk kita langsung praktekkan ya. Nanti simulasinya kurang lebih akan seperti ini ya. Nih ya, ini di Ancol 1 dengan 35 murid di tahap kedua ya. Maka yang pertama dilihat adalah usianya terlebih dahulu, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ya, di sini nanti akan terlihat nih usianya. Usia warga sekolah yang pertama itu 10 tahun 1 bulan 30 hari. Kemudian warga sekolah yang kedua 10 tahun 0 bulan 30 hari ya. Dia daftar di tanggalnya ya, tanggal 1 Juli 2025 dan tanggal 30 Juni 2025 ya. Walaupun dia daftar di awal ya, yang warga sekolah 2, tapi usianya lebih rendah ya, dia kalah dengan yang daftar di akhir tapi dia usianya lebih tinggi, sama-sama pilihan 1 ya. Ini nanti seleksinya akan seperti ini. Jadi tentukan ininya ya, strateginya untuk yang di jenjang SD besok ya. Ini Mas Eka buatkan yang di SD mepet banget dengan jadwalnya ya. Jadi harus dipersiapkan, jangan buru-buru daftar, karena kita bisa lihat di sini ya. Walaupun dia daftar di akhir di tanggal 1 Juli atau di tanggal 2 Juli lah kita taruh ya, di last minute pukul 13.38 contohnya, tapi dia menang di usia, maka ini tidak akan dilihat lagi waktunya ya. Oke, next kita ke jenjang berikutnya yaitu jenjang SD. Loh, kok langsung ke sini? Jenjang SD ya. SD, astagfirullah. Udah nggak konsen ini ya. Kita langsung ke jenjang SMP, SMA dan SMK tahap kedua ya. Aduh, ini agak bebelipet, mohon maaf ya karena agak kaku nih ya. Ini tahap kedua SMP, SMA dan SMK. Nah, untuk ketentuannya ya, bangku kosong di tahap kedua SMP ya, SMA dan SMK ini limpahan dari ya jalur prestasi akademik maupun non akademik, Japres yang tidak lapor diri ya. Kemudian atau tidak daftar ulang ya. Kemudian afirmasi prioritas kedua jalur KJP Plus, Mitra Transjakarta, KJP ataupun PIP sama yang tidak daftar ulang ya atau tidak terisi. Nah, untuk yang SMK dia tidak ada domisili ya. Berarti yang SMK itu hanya 1, 2, 3. Sementara yang SMP, SMA dia domisilinya. Nah, domisili kan baru mulai di hari Senin ini ya, di tanggal 30. Maka kita nanti akan melihat ada tidak yang tidak lapor diri. Kalau tidak lapor diri atau tidak terisi daya tampungnya, maka dilimpahkan ke tahap 2. Kalau nggak terisi kayaknya nggak mungkin deh. Kalau tidak lapor diri atau tidak daftar ulang kemungkinan besar ada ya. Tapi kalau tidak terisi nggak mungkin ya. Karena ini banyak banget yang ngincer di domisili ya. Kalau dia masih ada tersisa bangku kosongnya karena tidak lapor diri ya atau tidak daftar ulang, maka akan masuk ke tahap kedua tuh nanti. Kemudian mutasi yang tidak terisi, yang tadi Mas Eka di depan sampaikan. Contoh PTO-nya nggak ada, terus anak gurunya nggak ada, kuotanya ada 6 nih, berarti ada 6 yang tidak terisi, dia akan masuk di tahap kedua. Ya, ini ketentuan dari bangku kosongnya. Ya, bangku kosong itu baru akan dibuka kalau kriteria 4 ini terpenuhi di tahap kedua ya. Masih ada bangku kosong lah gitu. Terus mau lihat bangku kosongnya bagaimana? Yuk kita langsung ke slide berikutnya ini ya. Ini nanti sama seperti di jenjang SMA ya. Kemudian SMK. Ini cara lihatnya sama. Oke, cara lihatnya sama. Kita akan buka satu-satu ya. Mulai dari jalur prestasi akademik dahulu. Mas Eka akan contohkan untuk di jenjang SMP ya. Mas Eka akan contoh di jenjang SMP Negeri 1. Kita lihat di prestasi akademik. Ada nggak yang nggak lapor diri di sini? Ternyata tidak ada yang tidak lapor diri, semuanya lapor diri ya. Berarti di sini tidak ada kuota sisaan 0 ya. Kemudian jalur prestasi non akademik kita lihat ada yang tidak lapor diri. Cara melihat tidak lapor dirinya di mana Mas Eka? Nih di bawah di sini ya. Di bawah sini ada keterangannya ya, tidak lapor diri. Nah, di sini kita lihat nih ternyata tidak ada yang tidak daftar ulang, semuanya daftar ulang. Berarti di sini tidak ada kuota kosong ya. Kemudian kita akan melihat di domisili ya. Domisili yang di SMP, domisili lagi. Afirmasi ya. Afirmasi KJP dan PIP ada tidak yang tidak lapor diri, semuanya lapor diri atau daftar ulang berarti 0 ya. Terus nanti kita akan melihat nih di domisilinya. Di domisili ada tidak yang tidak lapor diri. Kalau tidak ada yang lapor diri atau semuanya lapor diri,
maka itu 0 juga ya. Anggaplah domisili 0 juga, berarti 0 nih, udah 4 jalur 0 semua, tidak ada yang dibuka. Maka hanya ada satu yang tersisa yang kemungkinan akan ada kuotanya, yaitu di jalur mutasi ya. Di jalur mutasi ini kita lihat di sini ada 7 murid ya yang harus terisi, atau ininya ya, daya tampungnya ada 7, tapi di sini yang terisi baru 3 ya, baru 3 yang terisi, berarti masih ada sisa 4. Anggaplah contohnya misalkan di tanggal 2 sudah selesai, atau ya tanggal 2 sudah pengumuman, ternyata hanya 3 ini aja nih yang di isi, berarti masih ada 4. Berarti ya kesimpulannya di SMP Negeri 1 kemungkinan besar akan membuka di tahap kedua ya itu 4 ya. 4. Jadi kemungkinan tahap 2 ya di SMP Negeri 1 itu akan membuka bangku 4. Nah, ya 4 dari mana? Dari mutasi ini. Karena dari jalur-jalur yang lain ini tidak ada ya, tidak ada jalurnya, maka dibukalah di jalur mutasi ini ya. Begitu juga dengan yang di SMA, SMK demikian ya, tinggal dilihat di tiap jalurnya ini. Ketika memang tidak ada kuotanya, maka pasti kebanyakan hanya di jalur mutasi aja. Makanya Mas Eka sampaikan di yang jalur domisili kemarin bahwa jalur domisili itu jalur yang paling krusial. Setelah dari situ, kalian peluangnya akan semakin dikit kalau tidak diterima di domisili ya. Peluangnya akan semakin dikit. Dibuka mungkin 4 ya, tapi 4 saingannya akan banyak ya. Oke ya. Kemudian next kita ke slide berikutnya, yaitu seleksinya. Nah, seleksinya untuk di jenjang SMP dan SMK ya, dia menggunakan total pembobotan indeks prestasi akademik atau NA ya. NA ini banyak yang bingung nih. NA atau nilai prestasi akademik sama kemampuan akademik bedanya apa Mas Eka? Kalau ini NA ini dia terdiri dari 5 variabel ya, dari nilai rapot ya, Sidanira, kemudian persentil, prestasi akademik ya, kemudian prestasi non akademiknya, kemudian kepemimpinan dan eskul dan lain-lainnya. Nah, itu masuk dalam total pembobotan indeks prestasi. Ini sama seperti di jalur prestasi ya. Ini sama seperti di jalur prestasi nih ya. Kemudian dilihat dari urutan sekolahnya ya, pilihannya, kemudian waktu mendaftar. Urutan pilihan sekolah itu ya samalah, kita memilih sekolah tersebut di urutan pilihan berapa, karena nanti kan di pilihan sekolah ada keterangan seperti ini ya. Pilihan 1 SMA 1, SMA 2, SMA 3. Berarti SMA 1 dia pilihan 1. Waktu mendaftar juga menentukan ya. Nah, kita pengen lihat nih simulasi seleksinya seperti apa. Yuk langsung. Nah, simulasi seleksinya akan seperti ini ya warga sekolah. Jadi untuk yang di jenjang SMP ya dan SMK di tahap kedua nanti seleksinya kurang lebih akan seperti ini. Pertama adalah dilihat dari total pembobotan indeks prestasinya, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar ya. Jadi dilihat dari NA-nya, NA yang paling besar lah nanti yang akan di atas. Nah, ini NA-nya sama, Mas Eka. Bagaimana kalau NA-nya sama? Dilihat dari urutan pilihan sekolah. Urutan pilihan sekolahnya juga sama, maka dilihat dari waktu mendaftar. Waktu mendaftarnya sama tanggal 30 Juni 2025 contoh ya, walaupun dia jadwalnya di tanggal 7 nanti ya. Tanggal 30 Juni atau tanggal 7 lah, di sinilah biarin gak bingung ya para warga sekolah. Tanggal 7 Juli ya 2025 ya, jam 8. Yang satu jam 8 lewat 3, yang satu jam 8 lewat 4, detiknya sama ya, cuma menitnya yang berbeda. Maka warga sekolah satulah yang berhak di urutan pertama dan warga sekolah kedua berhak di urutan kedua. Walaupun nilainya sama, prioritasnya sama, bukan prioritas, pilihan sekolahnya sama, waktu mendaftarnya sama ya, tapi menitnya berbeda ya. Kemudian warga sekolah yang ketiga, di sini bukan 2 nih, ketiga dia nilainya 7375, berarti ada di bawah urutan pilihan sekolahnya 1, walaupun dia berada di pemilihan di tanggal terakhir ya, misalkan di sini tanggal 8 Juli ya, jam 13.58 atau di last minute-nya dia tetap masuk terus ya, karena di sini tadi ada 4 ya, yang di SMP Negeri 1 itu ada 4, berarti satu lagi misalkan di sini yang keempat ya, berarti nilainya 73, contohnya 65 lah seperti itu ya. Ini untuk di SMP dan SMK. Nanti seleksinya akan seperti ini. Kemudian kita akan next ke SMA. Nah, SMA ini berbeda ya. SMA di tahap keduanya itu berbeda. Kalau tadi SMP dan SMK menggunakan nilai prestasi akademik, kalau SMA dia menggunakan nilai kemampuan akademik yang ada di domisili ya. Ini yang ada di domisili SMA akan diulang lagi nih. Bedanya tidak menggunakan domisili, langsung ke urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi hanya 3 aja
ya. Jadi kemampuan akademik itu apa Mas Eka? Nilai rapot Sidanira tuh Mas Eka, ulang lagi ya. Itu nilai rapotnya dikali 75% ya. Dijumlah tuh berapa hasilnya. Kemudian nilai persentil akademiknya atau persentil rapotnya, sorry. Ini dikali 25% ya. Nilainya berapa tuh ya. Baru nanti ditambah nih ya. Nilai rapot sama nilai persentilnya, ketemulah nilai kemampuan akademiknya. Itu yang digunakan di tahap kedua ya. Nanti di sini akan dilihat. Jangan nanti warga sekolah misu-misu lagi nih, tantrum lagi bilang, "Apa nih nilai saya harusnya nilai Sidanira saya 85, kenapa kemampuan akademiknya jadi 75? Ini gimana cara menghitungnya?" Padahal udah dijelasin cara berhitungnya di cara hitung nilai akhir, udah lewat banget tuh, udah beberapa video ya, coba dilihat di deskripsi ya. Oke ya, kita lihat ya, nanti kita simulasikan nih ya. Dari 3 ini kita akan simulasikan di slide berikutnya ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu seleksi di jenjang SMA tahap keduanya. Nah ini nanti ya, ini warga sekolah 1, warga sekolah 2, warga sekolah 3 ya, anggaplah seperti itu ya. Ini nilainya sama, kemampuan akademiknya 7380, 7380, 7335 ya. Kemudian ini juga kasusnya sama, pilihan sekolahnya sama, waktu mendaftarnya juga sama di tanggal 7 Juli 2025 pukul 8, tapi menitnya berbeda ya. Yang 1 menit 3, yang 1 menit 4 ya. Maka warga sekolah 1 yang menang ya. Terus warga sekolah 3 dia 8 Juli di last minute 13.58, tapi nilainya rendah 7375. Dia berada di urutan ketiga. Mas Eka, saya daftar di last minute dengan saya memiliki nilai misalkan 75,21. Saya mau daftar di 13.58 di tanggal 8, bisa nggak? Bisa. Dia langsung berada di urutan pertama. Gitu para warga sekolah. Tuh Mas Eka spill dikit ya tipsnya di last minute seperti ini atau di detik-detik terakhir seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu para warga sekolah dan bisa lolos di kesempatan tahap kedua dan tahap ketiga untuk di jenjang SD ini. Mas Eka doakan semoga di tahap kedua yang masih berjuang bisa lolos dan bisa diterima di sekolahnya. Jika sudah diterima di sekolahnya, belajar yang benar, belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Karena untuk masuknya kalian merintis ya, merintih dari jalur-jalur tahap 1 sampai dengan di titik penghabisan tahap kedua ini sebelum SPMB selesai atau ditutup. Seperti itu para warga sekolah. Ya, para warga sekolah itu untuk tahap 2 dan tahap ketiga ya. Tahap 2 dan tahap 3 untuk di SD, kemudian tahap 2-nya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi kurang lebih simulasinya seperti itu ya. Manfaatkan baik-baik. Jadi jangan menyerah begitu saja. Ketika masih ada peluang, hajar terus sampai habis ya, sampai di titik SPMB-nya selesai ya. Mudah-mudahan itu bisa keterima dan para warga sekolah bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah yang memiliki kesempatan di tahap kedua ataupun di tahap ketiga untuk ini jenjang SD ya, silakan manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.